Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom. Sebelum kita mulai ibadah online kita hari ini, mari kita minta pertolongan Tuhan supaya saudara di rumah walaupun melalui virtual, saudara akan diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kuasa-Mu sempurna, berkat-Mu tak kurang-kurangi atas hidup kami semua Tuhan. Kami berdoa dari awal pertengahan sampai akhir dari ibadah online ini Tuhan, kiranya Roh Kudus terus hadir menyertai memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap terima ibadah ini sama-sama katakan amin. Amin. Nah saudara-saudara, mari buka Mazmur 91. Kita baca, kita perkatakan, kita deklarasikan. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang ku percaya. Sungguh Dia akan melepaskan engkau dari jalan penangkap buruk, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang berbaris di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Singa dan ular telung akan kau langkahi. Engkau akan menginjakkan singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka ia akan menurutkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesatan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan kalian umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya saudara. Mari dekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita akan puji kita. Haleluya Yesus. Engkau mengenal hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenteram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Mari kita katakan Tuhan inilah, Tuhan inilah yang ku cari.
Bahkan sampai saat ini kami tahu kami ada semua karena Engkau Tuhan. Semua karena kebaikan kami, semua karena anugerah-Mu ya Allah. Besar setiamu nyata di sepanjang hidupku. Caramu telah layakan kehidupanku. Yes Tuhan, tiada kata yang bisa lukisan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Boleh lebih sungguh-sungguh lagi katakan kutinggikan. Kutinggikan Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Bapa, melebihi segalanya. Hanya Engkau yang kami muliakan, hanya Engkau yang kami sembah. Saat ini kami lebih dalam menyembah Engkau Tuhan. Kami mau dekat dengan Engkau. Terima kasih Yesus. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Sekali katakan kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mudah-mudahan bagi Dia. Haleluya, haleluya. Ucana ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin, ya Seki, ya Rabbal Alamin. Syarabal Alamin, ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin, ya Seki, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sama-sama bersyukur kalau Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk boleh meninggikan Engkau, memuliakan Engkau Tuhan Yesus, menyembah Engkau, karena kami tahu kami ada saat ini semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan, semuanya karena pertolongan-Mu ya Tuhan.
Dan saat ini Tuhan, lebih lagi kami akan meninggikan Engkau lewat sorak-sorai kami, lewat puji-pujian kami Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang kami menangkan lewat pujian kami, Engkau yang dimuliakan lewat pujian kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap bersorak-sorai bagi untuk menyenangkan Engkau ya Bapa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Kita tinggikan dia lewat sorak-sorai kita. Amin. Karena kita tahu Tuhan berikan kita kuasa untuk mengalahkan segala musuh kita, segala persoalan kita. Haleluya. Mari kita akan bisa dengan Yesus. Pakai kuasa yang Tuhan kasih bagi kita untuk mengalahkan segala masalah kita, untuk boleh kita menangkan dalam setiap persoalan kita. Amin. Haleluya. Dengan Yesus juga. Kuasa dari Raja Mulia menangkan musuh di bawah kakiku. Mari pakai kuasa itu. Pakai kuasa dari mana? Dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Saya beri kemenangan, bersorak merayakan. Katakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Mari bertepuk tangan Tuhan, katakan, ini kuasa dari Raja Mulia. Mari katakan musuhmu, menakutkan musuh di bawah kaki. Kita pakai kuasa Tuhan, amin. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersama, siapa jadi lawanku? Lebih lagi berterang Tuhan, amin. Sungguh besar Kau Tuhanku, yang Kau beri hidup. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kemenangan, bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan sungguh besar Kau Tuhan, yang Kau beri hidup. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kalian memberi kemenangan, bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yes, haleluya. Kita harus yes untuk Tuhan, amin. Amin. Katakan yes, 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 haleluya. Ini bacaannya kita akan dituliskan bentuk kata ketiga, amin. Mari saudaraku, kita akan bacakan dengan keras Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Satu. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita kemuliaan bagi Tuhan kita.
Happy Sunday semuanya, saya berdoa roh kita tetap menyala-nyala pada masa ini. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Mungkin banyak dari kita yang masih asing atau mempertanyakan istilah ini. Apa sih generasi Yeremia? Sesuai dengan pesan Tuhan mengenai Pentakosta ketiga yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Maka dari itu, hari ini mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Apabila kita membaca kitab Yeremia dan kehidupan Yeremia, kita mengetahui bahwa Yeremia dipanggil sejak masa mudanya. Di dalam Alkitab, biasanya seseorang yang dipanggil sejak masa mudanya memiliki kekhususan yang penting. Mereka memainkan peran penting yang menjadi titik balik rencana Allah bagi umatnya. Kita juga dapat menemukan bahwa kehidupan dan pelayanan Yeremia memiliki korelasi dengan anak-anak muda yang sedang melayani Tuhan pada masa ini. Yang pertama, Yeremia hidup dan melayani dalam zaman yang unik, di mana bangsa Yehuda akan memasuki satu era yang baru. Pemahaman-pemahaman dan cara hidup mereka yang lama kini harus diperbaharui. Yeremia hidup mengikuti tuntunan dan pesan Tuhan sehingga dapat memasuki era baru ini. Yeremia juga hidup di zaman lunturnya pengenalan akan Tuhan, di mana orang-orang tetap beribadah seperti biasa secara formalitas. Mereka datang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak menunjukkan pertobatan dan perubahan hidup. Apabila kita melihat hari ini, ada berapa banyak orang Kristen yang beribadah tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang siap memasuki era baru dengan cara penuh Roh Kudus dan menyuarakan pertobatan besar-besaran. Yang kedua, Yeremia dipanggil kepada gaya hidup penyangkalan diri yang radikal. Dalam Yeremia 1 ayat 17-18, Tuhan meminta Yeremia tidak gentar menyuarakan hal yang bertentangan dengan dosa dan pelanggaran. Yeremia sangat banyak menyangkal dirinya. Ia bahkan diminta untuk tidak menikah, mengingat bangsanya akan memasuki keadaan darurat. Hal ini bukan berarti semua generasi Yeremia dipanggil untuk tidak menikah, tetapi ini menjadi contoh betapa sungguh-sungguhnya generasi Yeremia harus menyangkal dirinya. Hari-hari ini kita juga sedang memasuki keadaan darurat akibat dari merebaknya COVID-19 dan krisis ekonomi yang mempengaruhi seluruh dunia. Mungkin keadaan darurat hari ini menjadi tanda bangkitnya generasi Yeremia. Maka generasi Yeremia adalah generasi yang siap menyangkal dirinya bagi rencana Tuhan dalam banyak hal. Generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan akan melayani Indonesia seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, Yeremia mendapatkan pesan mengenai fase selanjutnya dari rencana Tuhan. Yeremia 31 ayat 33-34 mengatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Yeremia adalah pembawa pesan mengenai suatu perjanjian yang baru, di mana keadaan Israel akan dipulihkan karena tugas mereka belum selesai, yaitu datangnya Mesias Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang membawa pesan Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang didahului oleh penggenapan amanat agung. Hari ini, mari saudara sekalian, kita meresponi panggilan Yeremia dengan cara hidup penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati.
hati kita, kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati saudara. Siapkan hati pikiran kita saudara, pendengaran kita, terlebih hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Pada apa yang katakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Terima kasih Tuhan, kami sembah Kau Raja atas segala raja. Kami tinggikan nama-Mu, sebab Engkau yang layak disembah, yang layak ditinggikan, yang layak diagunkan. Haleluya, haleluya. Terpuji kemuliaan Terima kasih Tuhan. Kau begitu baik atas setiap kehidupan kami ya Bapa. Hingga kami Tuhan ada sebagaimana ada pada saat ini ya Tuhan. Pergumulan boleh terjadi, pergumulan boleh Tuhan izinkan kami alami dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Tapi satu hal yang kami percaya, bahwa Engkaulah sahabat sejati dalam setiap kehidupan kami. Engkau selalu ada Tuhan bersama kami. Tak sedetik Engkau tinggalkan kami Tuhan, karena Engkau Allah yang luar biasa. Oleh karena itu Tuhan, berkati semua jemaat-Mu Tuhan, dimanapun berada Tuhan, yang menyaksikan online ini Tuhan, berkati dalam nama Yesus. Biarlah urapan Tuhan tercurah ke setiap kehidupan mereka Bapa, sehingga Tuhan melalui firman-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan, mereka akan dikuatkan, mereka akan diteguhkan, sehingga mereka senantiasa berpengharapan hanya kepada Engkau saja. Berkati urapi hamba-Mu Tuhan, yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menuntun, menjamah hati dan pikiran hamba, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba Tuhan, perkataan-perkataan yang berasal dari surgawi, sehingga Tuhan memberkati kami semua Tuhan, menguatkan, meneguhkan setiap hati kami Tuhan, sehingga kami selalu berkata bahwa Yesus baik, sungguh baik dan sangat baik. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Salam bagi saudara terkasih dalam nama Yesus. Salam. Terima kasih.
Saya percaya kita bersyukur bahwa semuanya kita masih dalam kendalinya Tuhan. Amin. Semuanya kita sehat dalam tuntunan Tuhan. Saya percaya sampai saat ini kita tetap masih mengambil langkah bagian supaya tetap hidup dalam tuntunan Tuhan. Amin. Kalau kita percaya, saya percaya Tuhan juga akan senantiasa memberikan otoritas, bahkan memberikan kepercayaan luar biasa bagi kita. Ya, puji nama Tuhan. Ya, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita sama-sama belajar kembali, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus. Ya, tentang lanjutan pembicaraan antara Ayub beserta sahabat-sahabatnya. Ini pembicaraan yang kedua antara Elifas, Bildad dan Sobar, saudara. Nah, di sini saudara terkasih ada 6 pasal. Jadi karena memang berhubung karena waktunya tidak memungkinkan, tidak cukup, ya saya percaya kita di rumah kita baca ayat ini pasal demi pasal sampai pasal 21, saudara, ya supaya kita mengerti bagaimana kelanjutan cerita dari pembicaraan pertama hingga pembicaraan kedua, saudara, supaya kita tahu bagaimana cara Ayub mempertahankan otoritas jati dirinya bahwa dia tidak bersalah di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya kita baca dari Ayub 15 ayat 1 sampai 5 saja, saudara. Ya, saya bacakan buat saudara, yaitu pendapat Elifas bahwa orang fasik akan binasa. Maka Elifas orang teman itu menjawab, apakah orang yang mempunyai hikmat menjawab dengan pengetahuan kosong dan mengisi pikirannya dengan angin? Apakah ia menegur dengan percakapan yang tidak berguna dan dengan perkataan yang tidak berfaedah? Lagi pula engkau melenyapkan rasa takut dan mengurangi rasa hormat kepada Allah. Kesalahanmu lah yang mengajar mulutmu dan bahasa orang licik yang kau pilih. Nah, Bapak Ibu sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan di sini saudara, kelanjutan pembicaraan yang pertama, tetapi di sini saudara ditekankan Ayub lebih gigih lagi untuk mempertahankan bagaimana prinsipnya itu bahwa dia tidak bersalah di hadapan Tuhan kepada sahabat-sahabatnya. Dan di sini kita melihat saudara tentang persahabatan. Nah, saya percaya di sini bahwa iblis kalau tidak bisa menguasai secara kepribadian kita secara langsung. Jadi ini juga seperti saudara. Jadi iblis tidak bisa langsung menguasai diri daripada Ayub. Makanya apa yang dilakukan iblis, saudara? Dan dia juga banyak taktik, saudara, iblis ini, saudara. Jadi dia pakai teman terdekatnya, sahabat terdekatnya. Nah, begitu juga dengan apabila bagaimana dengan sahabat kita, dia juga tidak kuat dengan Tuhan. Akhirnya apa? Gampang dikendalikan oleh iblis. Dan ini yang terjadi pada saat ini, saudara. Dan ada mengatakan bahwa apa itu teman? Ya, 1000 orang yang datang saat kamu senang. Nah, apa itu pacar? 1 orang yang bisa membuat 1000 orang itu pergi. Dan apa itu sahabat? Nah, ini 1 orang yang selalu ada saat 1001 orang itu meninggalkanmu. Amin. Nah, di sini dikatakan saudara bahwa pembicaraan antara sahabat Ayub, saudara. Tetapi di sini kita lihat bahwa kalau seorang sahabat itu, tapi karena diperdaya oleh iblis sehingga sahabatnya itu tidak kuat, saudara, sehingga tuh iblis pakai mereka untuk menghakimi Ayub. Tapi di sini dikatakan bahwa ketika sahabatnya itu punya satu pendapat bahwa Elifas dan Sobar dan Bildad mempunyai satu pandangan bahwa Ayub itu adalah termasuk orang fasik. Karena mereka melihat bahwa Ayub itu adalah sombong, tinggi hati, dan tidak mau mendengarkan apa yang mereka beri, masuk wajangan atau memang nasihat-nasihat yang mereka berikan. Ayub tidak mau mendengarkan. Karena apa, saudara terkasih? Bahwa Ayub selalu mempunyai satu prinsip dia pegang bahwa dia tidak bersalah di hadapan Tuhan. Hanya itu yang dia pegang, saudara. Sehingga dia tidak mau. Di mana ada orang yang mengaku kesalahannya apabila dia tidak mau melakukan. Jadi Ayub juga melakukan hal seperti itu, saudara. Nah, makanya dikatakan di sini, saudara, apa yang jawab Ayub tentang apa yang diperkatakan oleh sahabatnya itu? Dikatakan di sini bahwa penghibur sialan kamu semua. Nah, saya percaya juga kita secara pribadi, kita semua yang ada di rumah, yang ada di mana saudara terkasih, khususnya jemaat Gaming Resident, kalau kita dituduh melakukan suatu hal yang tidak kita perbuat, saudara, jadi mungkin kita berkata hal seperti itu. Penghibur sialan itu kejam, saudara. Kalau bisa, kata sialan itu banyak pengertiannya. Makanya sahabat yang kedua, si Sobar dan Bildad juga tersinggung dengan perkataan Ayub itu, saudara. Mereka menganggap bahwa Ayub menganggap mereka adalah bodoh. Ayub menganggap mereka adalah sombong. Ayub menganggap mereka tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai hikmat, sehingga mereka tersinggung. Sehingga apa, saudara terkasih? Sehingga permasalahan mereka itu semakin dalam.
Nah, saya percaya juga mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari juga pernah kita mengalami hal seperti itu, saudara terkasih. Dikatakan tadi bahwa seorang sahabat itu, saudara, bisa berubah menjadi teman. Makanya dikatakan bahwa sahabat sejati adalah hanya Tuhan Yesus sendiri. Amin. Kalau sahabat kita di dunia ini adalah bisa berubah. Seperti saya katakan tadi, seorang sahabat itu bisa menjadi teman, bisa menjadi musuh, saudara. Nah, seperti dikatakan di sini bahwa semua sahabat-sahabat daripada Ayub itu adalah bisa dikatakan menjadi temannya. Karena apa? Mereka menghakimi Ayub, saudara. Di perpecahan pertama, mereka menghakimi Ayub bahwa Ayub jatuh ke dalam pencobaan karena dosa. Di ayat yang kedua ini, di pembicaraan yang kedua, Ayub mengalami penderitaan yang sebesar itu karena apa? Dia termasuk dengan orang-orang fasik, saudara. Kita harus tahu bagaimana orang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang tidak mengenal Allah, orang yang tidak mengakui kuasa Allah, orang yang tamak, orang yang sombong, orang yang iri hati, segala macam, orang yang tidak disenangi oleh Tuhan. Itu orang fasik, saudara. Jadi sangat luar biasa. Pertama dibilang, kamu Ayub mengalami penderitaan karena berdosa. Di hal yang kedua ini, makanya Ayub tetap bergigih mempertahankan prinsipnya itu bahwa dia tidak bersalah dalam Tuhan. Dikatakan dia adalah seorang fasik, orang yang tidak mengenal Allah. Sementara di ayat pertama dikatakan di situ Ayub adalah orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang tidak mau melakukan hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Dan saya percaya di sini bahwa iblis Tuhan izinkan untuk menguji kesalahan Ayub, saudara terkasih. Jadi bukan Tuhan yang menguji, tapi Tuhan izinkan iblis, sehingga iblis memakai sahabat-sahabatnya untuk menghakimi Ayub. Nah, saya percaya bahwa seorang sahabat tadi katakan di sini, saudara, di saat kita mengalami suatu masalah pergumulan yang besar, kita butuhkan sahabat. Sahabat apa? Untuk apa? Seharusnya untuk menguatkan. Amin. Bukan untuk menghakimi seperti yang dilakukan Eliphaz, Sofer, dan Bildad, saudara terkasih. Sehingga apa? Terpancing emosinya Ayub, saudara, dengan berkata bahwa penghibur sialan kamu semua. Mungkin kita juga pernah berkata seperti itu, karena kita tidak terima dikatakan seperti apa pendapat mereka, saudara. Nah, jadi seterusnya, saudara, apa yang dikatakan Ayub di pasal 16, Ayub mengeluh tentang perlakuan Allah. Nah, dikatakan di sini, saudara terkasih, aku pun dapat berbicara seperti kamu. Sekiranya kamu pada tempatku, aku akan mengubah kata-kata indah terhadap kamu dan menggelengkan kepala atas kamu. Aku akan menguatkan hatimu dengan mulut dan tidak menahan bibirku mengatakan belas kasihan. Luar biasa, saudara terkasih. Apa yang dikatakan Ayub? Kalau saya dalam kalau kalian dalam posisi saya mengalami penderitaan yang sungguh luar biasa, apa dikatakan Ayub? Saya akan menguatkan kalian, bahkan saya akan memberikan kata-kata motivasi sehingga kalian akan bangkit. Itu dikatakan Ayub, saudara. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudara kita bisa seperti Ayub? Tapi saya percaya seharusnya kita bisa, amin. Pasti bisa. Kalau kita mau membuka hati kita di hadapan Tuhan. Nah, dari sini juga kita melihat bagaimana cara Ayub, bagaimana respon Ayub untuk menyampaikan keluh kesahnya di hadapan Tuhan. Memang kalau kita baca, saudara terkasih, ada Ayub menyampaikan keluh kesahnya itu ada rasa putus asa, saudara terkasih. Jadi ada memang di situ dia ada maksud dari perkataannya itu untuk rasa putus asa untuk menyalahkan Tuhan, tapi dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Itu hal yang luar biasa. Nah, dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Sebesar apapun penderitaan yang dia alami, sebesar apapun sakit yang dia rasakan, tetapi yang kita lihat suatu prinsip yang dipegang oleh Ayub, saudara, dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dan itulah yang dilihat oleh Tuhan, saudara. Jadi Tuhan menguji hati Ayub seperti apa melalui iblis tadi, melalui teman-temannya. Nah, jadi makanya tadi Tuhan tidak hanya melihat yang di luar saja, tetapi Tuhan juga harus melihat apa yang ada di dalam, saudara. Jadi kita harus siap semua diuji. Kita harus siap semua diuji, terlebih pada saat kondisi pada seperti saat ini, saudara terkasih. Nah, bagaimana respon kita untuk menyikapi ini, saudara? Nah, apakah kita bercerita kepada teman dekat kita? Apakah kita bercerita menyampaikan keluh kesah kita kepada sahabat kita? Tetapi saya bilang tadi bahwa sahabat itu bisa berubah menjadi teman, bahkan teman itu bisa berubah menjadi lawan kita, saudara. Sehingga kalau mungkin kita di secara duniawi, persahabatan itu mungkin rahasia pribadi kita pun bisa mungkin kita sampaikan kepada sahabat kita. Ya, men? Betul kan? Ya, tapi bisa juga ntar kalau kita tidak berubah menjadi teman, bisa juga rahasia kita itu disampaikan kepada orang-orang karena dia tidak suka. Itu yang terjadi pada saat ini, saudara. Nah, oleh karena itu kita harus tahu
teman yang seperti apa, sahabat yang seperti apa yang harus kita temani dalam kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus sendiri, karena Yesus selalu ada dalam kehidupan kita. Nah, pada kondisi pada saat ini kita mengeluh, menyampaikan keluh kesah kita kepada sahabat kita, masalah ekonomi kita, semua mengalami, saudara, semua mengalami masalah ekonomi, sehingga saya pastikan kita tidak bisa mendapat jawaban yang pasti yang menguatkan kita. Nah, oleh karena itu harus kita mengambil langkah yang dilakukan oleh Ayub. Kita sampaikan keluh kesah kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan selalu memandang, karena Tuhan selalu melihat apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi kekurangan dalam kehidupan kita. Jadilah kita menjadi sahabat sejati bagi semua orang. Amin. Nah, Bapak Ibu sudah terkasih, saudara, apa selanjutnya, saudara? Di ayat 20 dikatakan, itulah kata-kata Ayub kepada Tuhan. Sekalipun aku dicela oleh sahabat-sahabatku, namun karena Allah mataku menengadah sambil menangis, supaya ia memutuskan perkara antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan sesamanya. Nah, sekalipun maksudnya sahabat-sahabatnya mencemooh dia, sekalipun sahabat-sahabatnya menghakimi dia, tetapi langkah yang lebih Ayub adalah dia tetap menghadapkan mukanya di hadapan Tuhan dan berseru di hadapan Tuhan. Nah, itu langkah yang harus kita ambil. Itu satu poin yang sungguh luar biasa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya saudara terkasih, bahwa sahabat-sahabatnya mencoba membela Tuhan. Sementara di sini dikatakan bahwa Ayub adalah sahabat yang senior di antara mereka, saudara. Jadi makanya Ayub tadi mengatakan bahwa segala apa yang mereka katakan saya sudah tahu. Artinya Ayub sudah mengetahui apa yang menjadi karakter sifat daripada sahabatnya, saudara. Mana yang bisa dipercaya, mana yang bisa tidak dipercaya. Nah, itu. Jadi Ayub sudah tahu, makanya dia berkata, penghibur sialan kamu semua. Itu sangat kasar sebenarnya, saudara, sehingga mereka semuanya tersinggung, saudara terkasih. Nah, tapi saya percaya kita di sini tidak ada yang tersinggung kalau kita aslinya ditegur melalui dari khotbah. Karena apa? Biarlah segala teguran itu menjadi penghiburan dalam kehidupan kita. Amin. Ya, supaya kita lebih tahu bagaimana langkah yang harus kita lakukan untuk mendekatkan diri ke hadapan Tuhan. Nah, di ayat 17. Pasal 17, barang siapa mengadukan sahabatnya untuk mencari keuntungan, maka anak-anaknya akan menjadi rabun. Aku telah dijadikan sendirian di antara bangsa-bangsa, dan aku menjadi orang yang diludahi mukanya. Luar biasa, saudara. Dia menjadi sendirian akibat daripada perkataan-perkataan sahabatnya. Sementara dia tidak melakukan hal apa yang dituduh oleh sahabatnya, di saudara terkasih. Karena mereka melihat bahwa Ayub adalah orang fasik, orang tidak mengenal Allah, orang tidak percayakan kuasa Allah. Jadi bertentangan, saudara terkasih. Nah, oleh karena itu, jadilah kita seperti Ayub, kuatkan teguhkan hati kita, percaya terhadap diri kita sendiri bahwa apa yang kita perbuat di hadapan Tuhan, kalau kita merasa benar, kita pertahankan kebenaran itu yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Amin. Jangan kita gampang tergoyah, terintimidasi oleh seperti sahabat-sahabat Ayub, Elifas, Shofar, dan Bildad, bisa diperalat oleh iblis untuk mempengaruhi sahabatnya yang saleh, yang setia. Jadi banyak diperhadapkan dalam kehidupan kita seperti saudara terkasih, di lingkungan, bahkan di keluarga, dimanapun saudara. Jadi banyak diperhadapkan hal seperti itu. Kalau kita tidak kuat di hadapan Tuhan, bisa iblis pakai kita untuk menggoyahkan iman daripada sahabat kita. Tetapi kalau iman sahabat kita seperti Ayub ini kuat, tidak gampang digoyahkan, saudara terkasih. Akhirnya iblis tidak bisa secara langsung menggoyahkan iman Ayub, sehingga pakai teman-teman terdekatnya. Jadi kita juga harus berjaga-jaga. Ya, mungkin di antara Bapak Ibu selama ini ada mungkin udah pernah dicobai oleh iblis tapi tidak mampu, saudara. Jadi kita harus tetap berjaga-jaga. Siapa teman terdekat saudara, itu yang sedang diincar iblis sekarang, saudara. Jadi kalau karena itu, mari tetap melihat bahwa sahabat sejati itu harus kita pegang adalah hanya Tuhan Yesus. Amin. Kalau teman-teman di sekitar kita bisa kita bilang sahabat, saudara, tapi itu saya bilang tadi, kalau seorang sahabat di saat kita mengalami kejatuhan, dia ada bersama kita. Kalau seorang sahabat, tetapi kita melihat di sini ketika teman Ayub tadi menghakimi dia. Nah, jadi di ayat 13 pasal 19 dikatakan di sini, saudara-saudaraku dijauhkannya daripadaku, dan kenalan-kenalanku tidak lagi mengenal aku. Kamu kerabatku menghindar, dan kawan-kawanku melupakan aku. Itu keluh kesah Ayub kepada Tuhan, saudara. Jadi saudara-saudara yang dijauhkan daripadaku, itu perkataan dia. Itu maksudnya rasa putus asa disampaikan di hadapan Tuhan.
Jadi dia bercerita kepada Tuhan, bukan bercerita kepada sahabat-sahabatnya. Dia sampaikan dulu kesannya di hadapan Tuhan. Nah, di ayat 25, tetapi kata aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di antara debu. Nah, di pasal 21 itu di ayat terakhir saudara, dikatakan di sini, alangkah hampanya penghiburanmu bagiku, semua jawabanmu hanya tipu daya. Jadi hanya tipu daya belaka. Jadi semua jawaban-jawaban sahabat itu adalah hanya tipu daya saudara. Tidak bisa menguatkan dia, tidak bisa hasilnya melepaskan dia dari setiap masalah dan pergumulan dia. Jadi saya berharap kita juga harus bisa memilih saudara, siapa teman, siapa lawan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Kita harus hati-hati. Kalau iblis tidak berkuasa, tidak sanggup untuk menjatuhkan kita, bisa iblis pakai dari sahabat-sahabat terdekat kita. Amin. Oleh karena itu, kuatkan iman kita, teguhkan hati kita, tetap berharap kepada Tuhan, andalkan Tuhan dalam segala hal, supaya apa yang kita lakukan, supaya kita bisa menjadi Ayub, pada akhirnya nanti memperoleh berkat berlimpah-limpah, bahkan 2 kali lipat. Amin. Nah, Bapak Ibu sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya kita semua, baik yang ada di rumah, jadilah kita seperti Ayub. Apapun yang saudara alami pada saat ini saudara, mari kita datang ke hadapan Tuhan, berseru kepada Tuhan. Jangan kita mendengarkan kiri kanan kita, tetapi kita harus fokus, tetap berharap hanya kepada Tuhan saja. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Tapi kita naikkan satu pujian saudara sebagai untuk merespon firman Tuhan pada hari ini saudara terkasih, supaya kita lebih dikuatkan melalui pujian ini, supaya kita bisa pakai Tuhan pakai menjadi alatnya dimanapun kita berada. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan atas firman yang disampaikan oleh hamba pada saat ini ya Bapak. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami, supaya kami Tuhan bisa menjadi Ayub, tetap mempunyai satu prinsip, mempertahankan keimanannya kepada Engkau Tuhan, bahwa dia tidak pernah menjauh bahkan meninggalkan Engkau sekalipun dia mengalami suatu penderitaan yang luar biasa. Seperti juga kami pada saat ini Tuhan, suatu kejadian, situasi yang terjadi di bangsa ini pada saat ini ya Tuhan, biarlah kami tetap berharapannya kepada Engkau ya Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ku tetap cinta. Haleluya. Ku tetap cinta. Amin. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Dengan iman katakan, ku tetap setia Tuhan, ku tetap setia. Haleluya. Ku tetap setia, walau topan badai, walau topan badai menerpa, ku tetap setia. Katakan terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Persembahkan Tuhan, ku persembahkan seluruh hidupku. Terima kasih Tuhan. Dan tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Bila senantiasa memuji Tuhan, kita berdoa, kita responi firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kita menjadi kuat, biarlah kita menjadi tetap berdiri teguh di hadapan Tuhan. Apapun masalah yang kita alami pada saat ini, kita tetap berkata bahwa Yesus baik, Yesus sungguh baik, sangat baik dalam setiap kehidupan kita. Percayalah saudara,
Mari kita lakukan seperti apa yang Tuhan yang lakukan. Mari kita menyampaikan setiap keluh kesah kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan selalu ada mendengarkan setiap seruan saudara dan saya. Karena Dia Allah yang luar biasa, Allah yang mengerti, Allah yang peduli atas setiap masalah pergumulan kita, Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan memberkati kami semua ya Tuhan. Baik yang dimanapun berada yang mendengarkan firman ini ya Tuhan, biarlah kami dituatkan Tuhan. Jadikanlah kami Tuhan menjadi ayub yang tangguh, yang kuat Tuhan, untuk menghadapi setiap masalah pergumulan dalam yang dialami dalam setiap kehidupannya Bapak. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau selalu ada Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, karena Engkau Allah yang sejati, sahabat sejati dalam setiap kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang hamba sampaikan Tuhan memberkati kami semua ya Bapak. Urapi hamba Tuhan, hamba telah selesai berbicara. Biarlah firman yang hamba sampaikan Tuhan itu menjadi kekuatan, menjadi rema bagi kami Tuhan, sehingga kami Tuhan bisa menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami itu sebagai pimpinan rohani kami di tempat ini. Tuhan berkati kesehatannya Tuhan, kuatkan teguhkan hatinya Bapak. Biarlah dia semakin bersukacita, biarlah dia semakin kuat untuk melayani Tuhan, sehingga kami percaya Tuhan melalui GBRI Residen pelayanan hamba-Mu Tuhan akan berdampak Tuhan di situ sekitarnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, biarlah di tahun 2020 Tuhan setiap rencana-rencana kami, setiap visi gereja kami yakin dan percaya di tahun 2021 semua Tuhan akan menggenapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap umat Tuhan-Mu, jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang pernah berat Tuhan berikan kelegaan, yang terikat Tuhan lepaskan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih buat hamba yang sudah menyampaikan kebenaran Tuhan. Terima kasih. Tiba saja kita akan berikan korban syukur kita, saudara, persembahan kita. Mari saudara yang rumah siapkan persembahan saudara. Dan ibadah GBRI Residen akan tetap berlangsung jam 16 dan ibadah online tetap ada. Mari siapkan persembahan saudara sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Tiba saatnya kami akan berikan persembahan kami Tuhan Yesus untuk boleh dipakai pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berikan persembahan kami. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Nah, kami bersihkan dia, amin. Bangga Bapak, punya Allah seperti Engkau. Sungguh bangga Yesus akan segala pengorbanan. Tak ingin aku lepas dari kasih-Mu, kasih-Mu menyelamatkan. Dan aku pun berharap dengan ini persembahkan, ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Katakan ini ku persembahkan, ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk hadirat yang ada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami dikuatkan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena Engkaulah sahabat sejati kami yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Biarlah kami hanya terus fokus untuk Tuhan, mengeluh kesah kami semua hanya kepada Tuhan. Karena hanya Engkau tahu Tuhan, Engkau yang tahu kedalaman hati kami Tuhan. Engkau yang melihat setiap apapun yang kami lakukan Tuhan. Hanya untuk
firman-Mu. Jadikan kami seperti Ayub Tuhan, yang terus fokus hanya untuk Tuhan. Orang boleh berkata apapun tentang kami, tapi kami percaya satu hal, Allah yang melihat, Allah yang tahu segala sesuatu yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau baik, Engkau hebat, Engkau luar biasa Tuhan. Kami sungguh bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu pada mana yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu ini semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Engkau melihat Tuhan ketulusan hatinya. Engkau melihat Tuhan apa yang dia lakukan semuanya untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Berkati kehidupannya Tuhan, berkati keluarganya, istrinya, anak-anaknya, usaha pekerjaannya Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bila segala sesuatu yang ia lakukan hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Gembala kami di tempat ini Tuhan. Berkati Pak Nathan Tuhan, kesehatan daripada Engkau terus Tuhan senantiasa menyertai hamba-Mu Tuhan. Jadikan dia kuat Tuhan sebagai gembala di tempat ini, membawa kami setiap domba-dombanya ke rumput yang hijau Tuhan. Berkati kesehatannya Tuhan, berkati penggembalaannya di tempat ini, berkati keselamatannya Tuhan. Berkati juga Ibu Gembala kami Ibu Agnes Tuhan. Biarlah Tuhan sukacita terus ada atas hamba-Mu ini Tuhan. Pakai semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan, sebagai tiang doa di tengah-tengah gereja ini Tuhan. Berkati kesehatannya Tuhan. Biarlah sukacita terus turun atas hamba-Mu ini. Keluarganya Engkau berkati Tuhan. Anak cucu mantunya terus Tuhan berkati. Biarlah keluarga ini menjadi keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Pemeliharaan-Mu terus ada atas keluarga hamba-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk karaim kami Tuhan, Pak Andi Markus Tuhan. Gembala pembina kami Tuhan, Pak Niko Tuhan berkati Tuhan. Keempat wakilnya Tuhan berkati. Jadikan semua hamba-hamba-Mu ini Tuhan menjadi pelayan-pelayan-Mu yang rendah hati Tuhan, yang terus fokus hanya untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan sebagai messenger-Mu di akhir zaman ini Tuhan. Berkati mereka, kuatkan dan teguhkan hati mereka Tuhan. Orang boleh berkata apapun tentang hamba-Mu Tuhan, tapi satu hal kami percaya, ketika hamba-Mu berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, semua kebenaran itu akan dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini, GBI Grand Resident Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, Roh Allah ada di tempat ini. Pakai gereja ini Tuhan untuk menjaga jiwa-jiwa Tuhan. Pakai gereja ini untuk menyelesaikan amanat agung untuk sentuh sekitarnya Tuhan. Kami percaya Roh ada atas tempat ini, atas gereja ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus satu hal, GBI Grand Resident boleh berdampak bagi sentuh sekitarnya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati juga semua jemaat-jemaat-Mu dimanapun berada saat ini Tuhan, baik di rumah-rumah Tuhan Kau berkati mereka
tidak menimpa Saudara yang diberkati Tuhan, yang dikasihi Tuhan, di rumah-rumah dimanapun saudara berada. Sebelum kita akhiri ibadah online kita hari Minggu ini, buka hati saudara, angkat tangan sebagai iman untuk menerima berkat dari Allah Bapa di sorga. Kiranya kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa kita di sorga turun atasmu melalui putranya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang senantiasa menuntun menyertai engkau dalam kehidupanmu sehari-hari, akan memberkati engkau dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam keluargamu, mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Kita yang sudah terima berkat dari Allah Bapa, dalam nama Yesus Kristus sama-sama katakan amin. Kasih Tuhan tak